Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari 2025, yang saya ambil dalam firman Tuhan 1 Tawarik 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud. Untuk itu, kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Ayat yang ke-43. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita pada hari ini, Selasa tanggal 7 Januari 2025, di 1 Tawarik 16 ayat yang pertama. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud. Ya, jadi tabut Allah itu dibawa masuk oleh Daud. Ya. Untuk itu kemudian mereka mempersembahkan korban. Ya. Jadi bangsa Israel mempersembahkan korban. Ya, bakaran. Ya, dan korban keselamatan di hadapan Allah. Ya. Jadi tabut Allah itu dibawa masuk untuk mempersembahkan korban. Ya, dipimpin oleh Daud. Ya, Bapak saudara-saudara. Ini luar biasa. Jadi kita juga harus mempersembahkan korban-korban kita, tubuh kita yang berkenan kepada Allah, khususnya di hari baru yang lain. Ya. Kemudian di ayat yang kedua, setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan. Ya, jadi Daud ini mempersembahkan korban keselamatan. Kemudian diberkatilah bangsa itu, yaitu bangsa Israel yang dipimpin oleh Daud. Jadi korban keselamatan yang berkenan kepada Allah. Ya, Bapak Ibu saudara, supaya diberkati. Kita juga begitu. Semakin kita memberi, semakin kita diberkati oleh Tuhan. Ya, semakin kita menghemat, ya, kikir, ya, hidup berkekurangan. Ya, jadi pilih yang mana? Memberi dengan sukacita. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 3. Ya, jadi kita harus memberi. Ya, kasih. Ya, supaya nyata kasih Allah di dalam diri kita. Kemudian di ayat yang keempat, juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasukkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Jadi menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Ya. Menyanyikan. Ya. Firman pujian dan doa kuasanya sama. Puji-pujian, lagu-lagu Tuhan. Dengarkan Bapak Saudara. Ya. Kita dengar lagu rohani itu, kita dengar suara Tuhan. Kuasanya sama Bapak Saudara. Baca firman Tuhan juga sama. Ya. Saya hari ini hari yang ketiga baca Alkitab. Ya. Baca 4 jam, 5 jam. Ya. Supaya hidup ini nyata di dalam Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan, mujizatnya. Ya. Sakit penyakit sembuh. Ya. Miskin jadi kaya. Ya. Yang buta melihat. Itu Tuhan kita yang melakukannya. Ya, kita berseru kepada Tuhan, kita selamat. Ya, Roma 10 ayat 13. Ya, semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-8, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, jangan kepada manusia. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, selagi kita masih hidup di muka bumi. Panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ya. Jadi panggillah nama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan. Ya, di dalam segala hal. Di ayat yang ke-13, hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak Yakub, orang-orang pilihannya. Jadi orang-orang pilihan, ya, anak cucu Yakub. Kita juga dipilih. Ya, saya dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di
konten ini, YouTube ini, memberitakan firman Tuhan di bangsa-bangsa, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Saya bukan pendeta, saya orang biasa, tapi dipakai Tuhan. Tuhan lihat hati, mau tidak menjadi hambanya. Jadi hamba Tuhan itu tidak gampang, harus bayar mahal. Lahir baru, salah satunya 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Baru saudara. Jadi kita harus lahir baru dulu. Kalau yang masih lahir lama dipertanyakan lagi. Hidup di dalam dunia kegelapan, fitnah orang, menghakimi. Lapor sana, lapor sini. Iblis gampang masuk. Setan paling senang begitu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Jadi jangan sampai kita seperti tanya Tuhan, supaya tahu suara Tuhan. Banyak orang tidak mengerti suara Tuhan karena kurang baca Alkitab. Dia pikir suara Tuhan itu ngomong terang-terang di hadapannya. Kita baca Alkitab aja itu suara Tuhan. Bapak saudara. Di ayat yang ke-14, dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Jadi dialah Tuhan Allah kita di seluruh, Allah Esa, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub di bumi. Jadi kalau kita salah, pasti kita dihukum. Ada penghukumannya, Bapak saudara. Kalau kita benar, pasti kita dibela oleh Tuhan di dalam segala hal. Kemudian di ayat yang kedua, 1 Tawarik 16 ayat yang kedua, janganlah mengusik orang-orang yang kurang. Jadi jangan mengusik orang-orang yang Tuhan urapi. Mengejek, mengolok, dan lain sebagainya. Dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Jadi jangan berbuat jahat kepada anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang sedang menjalankan kuasa Tuhan. Itu sudah pasti itu tidak bisa lolos lagi dari penghukuman datang dari Tuhan. Di ayat yang ke-8, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Jadi kepada Tuhan saja hanya kemuliaan dan kekuatan. Bersyukur kepada Tuhan saja. Kita diberkati karena Tuhan. Di ayat yang ke-3, maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Pohon-pohon bersorak-sorak. Apalagi kita manusia. Tuhan kasih contoh. Isi dunia milik Tuhan. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Jadi kedatangan yang kedua kali Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menghakimi. Selagi kita masih hidup di dunia ini. Demikian orang mati, orang hidup, Tuhan menghakimi perbuatan-perbuatan. Selama kita hidup sampai sekarang. Di ayat yang ke-36, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Jadi kita harus memuji Tuhan. Terpujilah Allah Israel sampai selama-lamanya, tak berkesudahan. Firman Tuhan dan pasca dan lakukan. Kemudian di ayat yang terakhir, 1 Taurat 16 ayat yang ke-43, sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada si istri rumahnya. Jadi Daud pulang memberi salam kepada si istri rumahnya. Bangsa Israel juga pulang ke rumah masing-masing. Mereka bersuka cita, bergembira. Poinnya yang penting jangan lupa Tuhan. Dan bergaul dengan Tuhan, bergaul intim. Mujizat pasti terjadi, doa penuh kuasa. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Selasa 7 Januari 2025,
di 1 Tawarik 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-43. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Terima kasih. Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.